Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM 24041110000181, mahasiswa Universitas Darussalam Madura, program studi dan informatika. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir UAS pengembangan aplikasi web tentang website yang telah kami buat, yaitu Fresh Laundry. Pada jobdesk saya, yaitu saya sebagai front-end developer pada fitur homepage, dashboard user, transaksi user, serta dashboard admin untuk manajemen pesanan dan data pelanggan. Oke, mungkin langsung saja saya masuk ke websitenya. Nah, jadi di sini pertama adalah tampilan homepage dari aplikasi web laundry yang telah kami kembangkan. Pada halaman ini saya membuat desain yang berfokus pada tampilan yang bersih, responsif dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi di bagian paling atas di sini terdapat header yang berisi beberapa navbar. Terus untuk masing-masing konten ini saya pisahkan dengan section. Nah, untuk konten yang paling atas di sini adalah hero section, yaitu bagian yang berisi judul utama serta ada deskripsi singkat. Selanjutnya ada section, sebentar saya hapus dulu. Ada section service section yang menampilkan beberapa service laundry yang ada pada website kami, pada layanan Fresh Laundry kami. Selanjutnya ada benefit section. Ya, benefit section ini isinya mengenai alasan mengapa harus menggunakan jasa laundry kami, serta ada benefit-benefit yang didapat dari jasa laundry kami. Selanjutnya ada pricing section. Pricing section di sini yaitu sebagai tempat pengguna untuk melihat daftar harga. Nah, jadi di sini pada pricing section saya juga sama. Ini saya buat card hingga saya buat card supaya mudah dilihat dan enak dilihat. Di sini ada animasi scale-nya atau animasi buat geser harganya. Sama ini juga saya buat card juga. Selanjutnya ada pickup section. Pickup section di sini berisi mengenai deskripsi yang terjemput dari jasa laundry kami. Nah, di sini ada section testimoni, ya, testimoni pelanggan, serta paling bawah ada footer testimoni. Di sini saya buat menggunakan tag Mercury supaya dia animasinya berjalan, ada animasi berjalan. Oke. Nah, di sini saya juga memberi animasi scroll, ya, menggunakan JavaScript Observer namanya. Nah, seperti ini ada animasi scrollnya. Selain itu, website ini juga, pada halaman website ini juga sudah responsif, ya. Nah, ini ketika pada tampilan mobile, nah seperti ini dia tampilannya. Saya juga terus pada tampilan tablet. Pada tampilan tablet kurang lebih seperti ini. Jadi itu adalah penjelasan mengenai homepage. Mungkin saya akan menjelaskan shortcut-nya. Untuk shortcut-nya sendiri, tampilan homepage tadi itu saya edit atau saya bikin pada directory views. Nah, directory views di sini, nah ini ada halaman homepage di sini saya bikin di file home.php. Nah, di sini untuk header sama footernya saya bikin file sendiri atau saya pecah. Supaya apa? Supaya dia tuh lebih dinamis, nantinya bisa dipanggil ke file-file yang lain. Pada halaman home di sini pertama saya import dulu CDN dari CSS Bootstrap. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, masing-masing konten itu saya pisahkan menggunakan section supaya lebih terstruktur dan mudah, ya. Jadi ada section hero buat yang paling atas tadi yang berisi judul sama deskripsi singkat. Ada section service. Di sini juga ikonnya saya ngambil dari Bootstrap, ya, service ikon. Nah, untuk slider itu saya menggunakan cursor linear ini. Nah, untuk JavaScript-nya, nah, di sini saya menggunakan observer, ya. Jadi yang pertama, ketika di sini saya
konfigurasi dulu intersection observernya. Pada bagian awal di sini saya membuat observer konfigurasi thresholdnya itu 0,1 atau 10%. Artinya di sini animasi akan dimulai saat elemen terlihat di 10% layar. Setelah itu saya menambahkan observer pada beberapa elemen seperti pada service card, terus items, wikos, image, ada bridging card. Nah, di sini pada setiap elemen itu saya berikan kelas animasi seperti fade in, terus slide left, slide right, dan scale in. Jadi saat elemen tersebut memasuki viewport, observer di sini akan otomatis menambahkan kelas visible sehingga animasinya nanti akan berjalannya. Nah, dengan teknik ini nantinya itu animasi akan menjadi lebih ringan, efisien, dan dia itu tidak berjalan sekaligus ya, meskipun user belum melakukan scroll. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai homepage serta implementasi pada animasi scroll yang saya bangun sebagai bagian dari role saya, yaitu front end developer. Nah, pada penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard user dan fitur yang lainnya. Nah, untuk melihat dashboard user di sini kita harus login dulu sebagai user. Saya akan lanjutkan dengan Google saja. Nah, setelah pengguna ini berhasil login, nanti akan diarahkan ke dashboard user. Nah, dashboard ini dia itu akan menampilkan informasi utama terkait akun pengguna dan aktivitas transaksi mereka. Nah, pada bagian paling atas di sini terdapat header dan terdapat informasi login. Di sini ada update profil juga. Terus di sini pada halaman pesanan user bisa menginputkan pesanan. Nah, di sini contoh 3 kilo. Nah, dari inputan user di sini bisa ya, user juga bisa melihat atau pelanggan juga bisa melihat overview dari pesanan mereka, mulai dari namanya, alamat, dan kontak. Di sini ada tanggal masuk pesanannya serta estimasi selesai berdasarkan jenis layanan yang mereka pilih. Di sini ada estimasi dari inputan di atas ini. Contoh saya mau kirim pesanan ya. Nah, setelah pesanan berhasil dibuat, akan tampak riwayat transaksi yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel, ada kolom-kolom seperti layanan, beratnya, terus harganya, nah statusnya. Untuk status sendiri ini yang bisa memperbarui adalah admin ya. Di sini ada tanggal juga. Nah, mungkin saya akan menjelaskan singkat mengenai source code dari dashboard user. Sama seperti yang awal tadi, dashboard user itu berada pada directory views ya. Dashboard user untuk header dan footernya. Nah, untuk headernya sendiri saya membuat pada bagian tag element nav ini untuk headernya. Terus untuk footernya saya require atau include, saya ngambil dari footer yang telah saya bikin sebelumnya. Jadi yang pertama sama, di sini saya mengimport Bootstrap terlebih dahulu. Nah, untuk masing-masing kontennya itu saya kasih kelas untuk body. Nah, di sini ada flash message ya. Flash message itu buat apa? Dia itu ketika si user menambahkan pesanan akan muncul flash message pesanan berhasil ditambahkan. Di sini paling ada navbar pada bagian atasnya, yaitu nah ini pada kelas navbar. Nah, kelas navbar di sini isinya yaitu ada logo laundry serta nama laundry kita. Ada tombol button juga. Tombol button di sini buat drop downnya ini. Terus ada
ada drop down user. Drop down user di sini itu isinya yaitu mengenai nama ya yang ada di sini. Nah, ini drop down user. Setelah itu ada drop down menu juga. Drop down menu untuk update profil dan logoutnya tadi. Nah, di sini pertama section buat tampilan awal ketika user itu masuk ya. Ya, di sini ada pesan hello, terus nama dari si usernya ngambil dari database-nya ini. Ya, halo terus namanya. Setelah itu jadi di sini yaitu adalah berisi mengenai inputan dari pelanggannya. Yang pertama ada pilih jenis layanan. Nah, pilih layanan ini saya looping menggunakan forage untuk menampilkan opsi-opsi yang ada pada layanannya. Nah, setelah itu sini ada untuk perkiraan berat sama tombol button untuk submitnya. Oke, setelah itu pada bagian div yang kedua ini itu berisi overview pesanan dari pelanggannya. Oke, overviewnya yaitu ini. Terus pada section selanjutnya itu mengenai riwayat transaksi yang saya tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, pada body-nya atau pada isi tabelnya itu saya looping menggunakan forage untuk menampilkan pesanan dari pelanggannya, mulai dari nama layanannya, terus berat, harga, statusnya. Oke, jadi mungkin itu adalah penjelasan dari dashboard user. Oke, dashboard user sendiri juga saya bukan hanya memakai Bootstrap, tapi saya juga menggunakan CSS yang saya ambil dari public ya, folder public. Pada folder public dalamnya ada folder CSS. Terus pada file home CSS, yaitu dia itu home CSS di sini itu juga sebagai styling pada home PHP juga ya, halaman homepage tadi sama halaman dashboard user itu saya jadikan CSS-nya di satu file yaitu home CSS untuk styling kayak card-nya, terus hover-nya, terus untuk media screen-nya atau responsive-nya itu saya pisahkan di file home CSS ini. Terus saya akan menjelaskan mengenai alur ketika user itu membuka dashboard, yaitu yang pertama routing ya, pada file routes. Routes di sini dia akan memproses permintaan pada routes.php untuk mencocokkan URL dan akan memanggil file dashboard ya, pada file dashboard. Nah, ini pada file dashboard. Nah, setelah itu kontrolnya akan berjalan. User controller, nah ini akan di user controller ini akan memanggil model dari pesanannya nah ini dari dashboard usernya. Setelah itu model akan mengambil data dari database ya. Model akan mengambil data dari database untuk menjalankan query SQL-nya untuk mengambil daftar pesanan berdasarkan ID usernya. Nah, setelah itu data akan dikembalikan ke controller tadi. Lalu controller akan menyiapkan variabel data untuk dikirimkan ke view. Nah, setelah itu nanti controller akan memanggil view dashboard user.php tadi. Ya, jadi setelah itu baru view akan ditampilkan ke halaman usernya, sehingga user bisa melihat dashboard yang berisi ringkasan pesanan dan status order terbaru mereka. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada dashboard user. Selanjutnya di sini saya juga bertanggung jawab dalam pengembangan data pelanggan pada dashboard admin. Mungkin saya akan masuk ke website dulu. Oke.
saya akan login sebagai admin. Oke. Nah, pada dashboard admin ya, pesanan ini itu fitur yang akan digunakan oleh admin untuk mengelola informasi seluruh pelanggan yang terdaftar dalam aplikasi, termasuk melihat nama pelanggannya, terus jenis layanan, berat, sama tanggal. Terus file utama pada halaman data pelanggan di sini itu berada sama, ada view, terus pada pesanan PHP ya, admin, terus pesanan PHP. Nah, halaman di sini menggunakan layout khusus admin, yaitu untuk komponennya ya, untuk komponen header dan footernya ngambil dari komponen ya, header, footer, sama sidebarnya tadi yang ada pada ini. Nah, ini sidebar ngambil dari komponen. Setelah itu untuk source code-nya saya akan menjelaskan sedikit juga pada pesanan. Nah, pertama saya untuk stylenya saya pisahkan pada directory public, terus folder CSS, pesanan dan CSS. Public. Nah, pada pesanan CSS ini adalah CSS dari file pesanan pada manajemen order. Oke, saya kembali dulu pesanan. Nah, di sini pertama ada flash message ya. Flash message ketika admin itu memperbarui statusnya pada progresnya. Contoh, ini saya mau memperbarui. Nah, di sini statusnya akan pending, saya perbarui menjadi selesai. Nah, ini ada flash message-nya. Terus ke source code. Di sini saya juga menggunakan Bootstrap, bisa pakai cards untuk konten-kontennya. Untuk pertama ada tabel card ini berisi mengenai tanggal, pelanggan, jenis layanan, price, status pembayaran dan aksinya. Terus di sini ada nomor urutnya, ada tanggal, terus pelanggan, jenis layanan, beratnya, terus order, pembayaran, ada aksi. Nah, di sini selanjutnya ada model. Model itu apa? Model itu ketika si admin akan melakukan aksi. Nah, ini namanya model. Model ini terdapat pada file ini. Oke, sama saya akan menjelaskan alurnya, yaitu seperti tadi. Ketika admin membuka menu pesanan, itu sistem akan mengarahkan request melalui routes ya, melalui routes PHP. Nah, setelah itu route di sini akan memanggil metode yang terkait pada controller. Ini terkait pada controller. Nah, kemudian kontrol akan mengambil data pesanan dari database. Terus setelah data diperoleh, controller di sini akan menampilkan pesanan dan pesanan PHP tadi, pesanan PHP di sini, pesanan PHP di sini ke dalam view. Nah, seperti itu mungkin alurnya dari manajemen pesanan atau manajemen order. Selain itu saya juga membuat tampilan pada data pelanggan. Data pelanggan di sini itu berisi mengenai informasi pelanggan, alamat, terus ada tombol aksi. Ini hanya sebagai admin untuk melihat pelanggan-pelanggan yang ada pada database. Berbeda dengan manajemen order yang ada pada pesanan tadi. Pada pesanan di sini itu adalah pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan. Kalau data pelanggan ini adalah data
data semua pelanggannya. Di sini ada tombol aksi untuk edit sama hapus. Ada filter pencarian juga berdasarkan nama, email atau nomor telepon. Contoh saya mau mencari akan ditampilkan berdasarkan pencariannya. Oke, jadi seperti itu. Terus saya akan menjelaskan untuk shortcutnya. Shortcutnya sendiri sama, dia berada pada views, admin, terus pelanggan. Oke, pelanggan. Jadi pertama ini require, ngambil dari komponen situs.php editornya. Terus ini saya bikin helper untuk HTML special charge-nya untuk nanti dipanggil di beberapa section-nya. Sama-sama saya kasih flash message untuk CRUD-nya ketika mengedit dan juga menghapus. Ada alertnya, terus ada timeout untuk ini timeout ketika ini contoh saya edit ya. Nah, ini bakal ada waktu, nah seperti ini setelah itu menghilang. Nah, itu terdapat pada ini kita script ini. Sama untuk kontennya saya bikin tabel ya, tentukan. Oke, terus di sini untuk datanya saya looping. Di sini ada shortcut modal ketika CRUD-nya diklik, kayak edit sama hapus tadi. Ya, ketika edit diklik akan muncul modal, seperti ini. Di sini juga paling bawah saya merequire atau mengambil footer dari komponen footer.php. Untuk alur programnya sendiri juga sama, yaitu ketika admin itu membuka menu pelanggan di sini, itu sama seperti pesanan tadi, yaitu pertama itu route ya. Route di sini akan mengambil memanggil method yang terkait pada controller. Setelah itu, setelah datanya diperoleh, controller akan mengambil data pelanggan.php tadi dari database via modals ya, terus setelah datanya diperoleh, controller akan menampilkan halaman pelanggan.php tadi dengan membawa seluruh data pelanggan pesanan tadi ke dalam view. Nah, dari kode-kode yang saya kembangkan tadi itu kayak homepage-nya tadi, terus pelanggan, pesanan, itu saya juga menggunakan CSS dari public. Jadi bukan hanya bootstrap, saya juga menggunakan CSS tersendiri. Di sini saya taruh filenya di directory public, terus CSS. Di sini ada home CSS untuk dashboard user sama homepage-nya, terus pesanan untuk dashboard admin yang bagian pesanan atau manajemen order tadi, sama ini admin pelanggan buat buat pelanggan.php tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya terangkan atau saya jelaskan mengenai job desk saya pada pengembangan website Fresh Laundry ini, yaitu pada fitur homepage, dashboard user, transaksi user, serta dashboard admin untuk manajemen pesanan dan data pelanggan. Mungkin kurang lebihnya apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan atau salah kata dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.